Perkenalkan, ini Muhammad Jurais, biasa dipanggil Jurais. Umurnya 20 tahun. Ia seorang mahasiswa Universitas Negeri Makassar dan juga seorang freelance designer atau biasa disebut dengan pekerja bebas. Akhir-akhir ini dia memiliki masalah, bukan dalam masalah keluarga, apalagi dalam masalah percintaan. Masalahnya yaitu susah menolak. Assalamualaikum Jurais. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa wabarakatuh. kami minta tolong untuk didesainkan? Waduh, Sedikit sudah ada desainnya. boleh. Jurais tidak tahu memberikan penolakan yang tepat atas permintaan orang lain. Alhasil, dia selalu menerima permintaan orang lain, akibatnya berdampak negatif ke dirinya, seperti sering begadang, telat kumpul tugas kuliah, tidur pada saat kuliah, dan stres. Dengan begitu banyak masalah yang dialami oleh Jurais, dia pun berinisiatif untuk dikonseling. Halo, assalamualaikum Pak. Dengan Pak Rais ya? Oh iya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu Pak. Oh iya Pak, terima kasih. Kalau boleh saya tahu namanya siapa ya? Nama saya Muhammad Jurais Pak. Bapak bisa panggil siapa? Jurais Pak. Sepertinya Jurais ada perlu dengan Bapak. Iya Pak, saya punya masalah Pak. Sebelumnya anak Jurais pernah mengikuti konseling? Belum pernah Pak. Jadi ini pertama kalinya ya? Iya Pak. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait konseling. Konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor yaitu Bapak ke konselor yaitu Nak Jurais agar Nak Jurais nanti mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Konseling ini terbagi dua macam. Ada konseling kelompok yaitu konseling yang terdiri dari beberapa orang dan juga ada namanya konseling individual. Tujuannya yaitu untuk membantu konseling agar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Konseling ini memiliki dua asas utama yaitu asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Asas keterbukaan yaitu di mana konseling bebas mengungkapkan masalahnya tanpa ada yang ditutup-tutupi, dan asas kerahasiaan di mana semua informasi yang disampaikan oleh konseling insya Allah akan dijaga kerahasiaannya oleh konselor. Bapak juga mau kasih tahu dalam konseling itu ada beberapa sesi, biasanya sampai 3 sesi. Waktunya itu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Sekarang Nak Jurais sudah tahu konseling itu apa? Iya Pak, sudah mengerti. Sekarang coba jelaskan masalah yang dialami oleh Nak Jurais. Begini Pak, akhir-akhir ini saya stres Pak. Stres kenapa itu? Saya punya teman Pak, dan dia itu sering minta tolong untuk didesainkan pamflet kegiatannya, dan pada saat yang bersamaan banyak juga tugas kuliah Pak. Jadi saya bingung yang mana harus saya kerjakan Pak. Apatah lagi bukan hanya satu orang yang minta tolong Pak untuk didesainkan, tapi beberapa orang Pak. Apatah lagi Pak, kalau banyak revisinya kan makin stres Pak. Oh, jadi kamu punya beberapa teman yang sering minta tolong untuk didesainkan pamflet ya? Iya Pak, seperti itu. Nah, kalau begitu kenapa kamu tidak menolak permintaan teman kamu? Saya sulit menolak permintaannya Pak, karena teman saya ini sering juga membantu saya dan hasilnya juga baik Pak. Jadi kamu susah menolak ketika diminta bantuan ya? Bisa kamu jelaskan mengapa demikian? Saya Pak merasa tidak enak sama teman saya, takutnya nanti ketika saya menolak permintaannya saya dijauhi Pak. Saya paham alasan kamu saat ini, memang berat kalau mau menolak ajakan teman atau permintaan teman itu. Bisa-bisa kalau kita menolak permintaan teman kita, mungkin saja kita dijauhi dan bisa saja dia tidak mau berteman lagi dengan kita.
Iya Pak, saya takut pertemanan saya nanti hancur dan tidak mau lagi buat pertemanan saya Pak. Oke, Bapak paham perasaan kamu saat ini. Kamu tidak enakan menolak permintaan dari teman kamu. Jadi pada intinya kamu tidak dapat menolak jika teman kamu meminta bantuan untuk didesainkannya. Iya Pak, saya merasa ingin melakukan sesuatu supaya saya tidak seperti itu lagi dan terhindar dari stres Pak. Jadi apa yang kami ingin capai dalam proses konseling ini? Saya ingin bersikap tegas Pak kepada teman saya yang meminta bantuan ke saya pada saat sibuk-sibuknya Pak. Tadi kamu mengatakan ingin berpeluk tegas pada teman kamu. Lalu berlaku tegas yang bagaimana yang ingin kamu lakukan? Tegas untuk menolak permintaan tolong teman saya Pak. Jadi kamu menginginkan dapat berperilaku tegas dalam arti mampu menolak dan mengatakan tidak jika kamu diminta tolong oleh teman kamu. Iya Pak. Hambatan apa yang kamu temui untuk mewujudkan keinginan tersebut? Saya takut salah bicara Pak. Kan kalau saya salah bicara, bisa-bisa teman saya akan sakit hati dan menjauhi saya Pak. Oke, baiklah, sekarang kita akan mencoba menggunakan pendekatan behavioristik dengan menggunakan teknik assertive training. Teknik apa itu Pak? Assertive training membantu individu untuk bersikap tegas seperti yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan menyatakan tidak, dan lain sebagainya, sehingga dapat mengungkapkan apa yang dirasakan perasaannya secara jujur dan terbuka tanpa menyakiti perasaan orang lain. Jadi hasil dari assertive training ini, kamu dapat bersikap asertif yang dimana kamu dapat mengungkapkan perasaanmu ke orang lain tanpa menyinggung perasaannya. Dalam kata lain, kita mampu respect, baik itu respect kepada diri sendiri dan respect kepada orang lain. Oh iya Pak, saya mengerti. Saya harus bersikap asertif supaya saya dapat menolak permintaan orang lain dengan baik tanpa menyinggung perasaannya. Dan saya harus juga saya juga tidak akan merasa stres Pak. Oke, kamu mulai paham. Yang perlu digarisbawahi untuk dapat bersikap asertif, kamu harus berlatih secara berulang-ulang dengan baik. Apakah kamu siap berlatih dengan baik? Siap Pak. Baiklah, kita akan simulasikan atau bermain peran ketika teman kamu meminta tolong untuk didesainkan pamflet, dan kita akan simulasikan bagaimana cara menolaknya dengan baik. Oh iya Pak, saya mengerti. Anggap dirimu sebagai temanmu dan anggap Bapak sebagai dirimu sendiri. Bisa dipahami? Oh iya Pak, dipahami. Jurais, bisa kamu desainkan dulu pamflet kegiatanku. Sederhana lagi desainnya. Maaf Wan, saya punya tugas kuliah yang belum selesai dan besok harus dikumpul. Waduh, masa tidak bisa minta tolong? Maaf Wan, bukannya tidak bisa, tapi tugasnya besok jam 8 harus sudah dikumpul. Kalau saya tidak kerja tugasnya sekarang, bisa-bisa tugasnya tidak selesai. Bagaimana kalau bisa saya desainkan? Oh begitu ya. Bagaimana Nak Jurais, sudah dipahami? Saya belum paham Pak, apalagi pada saat mencoba menolak permintaan teman. Saya agak takut Pak, seperti itu. Oh iya, kalau begitu kan assertive training itu mencoba mengubah perilaku seseorang, dan tidak mudah memang untuk mencapai hal tersebut. Butuh pengulangan yang rajin agar mampu membantu perilaku kita menjadi asertif. Oh iya Pak, saya mengerti. Baiklah, kita coba berganti peran. Kamu akan menjadi orang yang asertif sesuai dengan pemahaman kamu terkait apa yang Bapak jelaskan, dan Bapak akan menjadi temanmu yang akan meminta tolong ke kamu. Kita mulai. Jurais, bisa desainkan dulu pamflet kegiatan, gerakannya di desainnya. Maaf Wan, hari ini saya tidak bisa. Saya punya tugas kuliah yang belum selesai dan harus dikumpul besok. Waduh, masa tidak bisa? Maaf Wan, bukannya tidak bisa, tapi tugasnya besok jam 8 harus sudah dikumpul. Kalau saya tidak kerjakan tugasnya sekarang, bisa tugasnya tidak selesai. Bagaimana kalau lusa saja saya bantu desain? Oh begitu ya. Kerjakan dulu tugasnya, nanti lusa baru dibuat ya. Terima kasih ya. Bagaimana rasanya mengungkapkan perasaan secara jujur dan terbuka, Jurais?
Saya merasa nyaman dan lega, Pak. Itu memang yang kita harapkan. Perlu juga kita ketahui, menjadi seorang yang asertif, kamu perlu menghargai diri sendiri terlebih dahulu dan tetap menghargai perasaan orang lain dengan cara tidak menyinggung perasaannya. Jadi ketika ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, kamu harus berusaha mengungkapkannya secara jujur dan baik agar kamu merasa nyaman dan juga tidak menyakiti orang lain. Bisa dipahami? Oh iya Pak. Kalau begitu, Bapak akan memberikanmu tugas. Kamu harus mengulang-ulang menampakkan perilaku asertif dengan cara berperilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari, dan itu dicatat di buku atau di kertas lembar dengan cara menuliskan poin-poin penting seperti dalam situasi apa kamu berperilaku asertif, apa yang kamu katakan pada saat itu, dan kapan itu terjadi. Baik Pak, saya akan kerjakan. Baik, kapan Jurayus datang ke sini lagi untuk melaporkan tugasnya? Pekan depan di jam yang sama Pak, bisa? Oke, kita bertemu pekan depan, dan berhubung sesi konseling sudah berakhir dan Jurayus sudah paham akan tugasnya. Kalau begitu Bapak akhiri sesi konselingnya ya. Oh iya Pak. Saya akan terus mendukung Jurayus, dan ketika ada yang kurang dipahami silahkan hubungi Bapak di nomor yang kemarin. Oh iya Pak, kalau begitu saya pamit dulu Pak. Oh iya nak. Oke Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.